Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial dan budaya, mata kuliah pendidikan Pancasila, dengan dosen pengampu Ibu Oktaviani Puspitasari, SPD MSc. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Anissa Lini, saya sendiri, kemudian Berina Gita Permata, kemudian Hifzul Hamdi, Rasana, dan Sriani Lubis. Pancasila adalah dasar bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pengembangan ilmu sosial budaya. Baiklah, selanjutnya adalah implikasi Pancasila dalam pengembangan ilmu sosial budaya. 1. Keselarasan sosial budaya. Ketuhanan yang Maha Esa. Keselarasan antara berbagai agama dan kepercayaan mendorong penghormatan terhadap pluralitas agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendorong untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana ilmu sosial berperan serta dalam membangun pemahaman tentang hak asasi manusia, keadilan, etika dalam berinteraksi sosial. 3. Persatuan Indonesia. Fokus dalam persatuan sebagai landasan keberagaman budaya di Indonesia, pengembangan ilmu sosial budaya yang menghargai dan memperkuat identitas lokal, regional, dan nasional sambil tetap memupuk rasa persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Ilmu sosial budaya memainkan peran penting dalam mendukung partisipasi masyarakat, memahami dinamika perwakilan, dan mengoptimalkan mekanisme permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong pengembangan ilmu sosial budaya yang mendukung pemerataan hak, kesejahteraan, dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua adalah pembentukan identitas bangsa. Pancasila juga memiliki fungsi dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Identitas ini tidak hanya didapatkan di sosial budaya, melainkan tetapi juga nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Selanjutnya, keberagaman budaya. Ilmu sosial budaya dapat menyelidiki dan memahami budaya di Indonesia, mempromosikan budaya, dan membangun pemahaman kolektif tentang identitas nasional yang kaya dan inklusif. Kesatuan dalam keberagaman. Ilmu sosial budaya dapat menjamin pada pemahaman bahwa keberagaman bukanlah pembeda tetapi kekuatan yang memperkuat identitas bangsa. Hal ini membantu mencegah konflik identitas dan memajukan kesatuan. Ketahanan budaya adalah pengembangan ilmu sosial budaya yang dapat menambah wawasan tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengembangan budaya nasional. Nomor ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Pancasila mengandung nilai demokratis termasuk kepemimpinan partisipatif yang mewujudkan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peranan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ilmu sosial budaya dapat mengidentifikasi cara-cara di mana masyarakat dapat lebih terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendidikan kepemimpinan demokratis. Pengembangan ilmu sosial budaya dapat merancang program pendidikan kepemimpinan yang meningkatkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Ilmu sosial budaya dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan organisasi. Selanjutnya, yang keempat, penelitian tentang agama dan kepercayaan. Penelitian tentang agama dan kepercayaan memiliki hubungan yang erat karena keduanya merupakan aspek penting dalam pemahaman manusia tentang makna hidup, moralitas, dan eksistensi. Agama sering sekali dianggap sebagai sistem keyakinan dan yang terorganisir, melibatkan doktrin-doktrin, ritual, dan norma-norma moral yang membimbing perilaku individu dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.
Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila memberikan landasan kuat untuk pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks Pancasila mengacu pada pemerataan hak, kewajiban, dan peluang bagi seluruh warga negara. Prinsip ini mendorong adanya kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu sosial budaya. Selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan ilmu sosial budaya berbasis Pancasila. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara pluralisme dan identitas nasional. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara menghormati keberagaman budaya dengan mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, memperkuatkan kerjasama dan dialog antar disiplin ilmu. Tantangannya adalah untuk memperkuatkan kerjasama dan dialog antara ahli dari berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik, dan agama. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam penelitian. Tantangannya adalah untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan baru dalam memahami kompleksitas kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki dampak yang signifikasi dalam pengembangan ilmu sosial budaya. Prinsip-prinsipnya membimbing penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berfokus pada keselarasan sosial budaya, identitas nasional, kepemimpinan partisipatif, agama, dan kepercayaan, serta kesejahteraan sosial. Meskipun ada tantangan dalam pengembangan ilmu sosial budaya berbasis Pancasila, upaya untuk menjaga keseimbangan, memperkuatkan kerjasama antar disiplin ilmu, dan mendorong inovasi akan terus menjadi bagian integral dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial budaya di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.